Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan, Rocky Gerung, presiden akal bulus, mulai menggunakan akal bulusnya untuk membuat imajinasi busuk untuk terus menghajar Presiden Jokowi. Padahal saya kira semua orang itu, kalaupun tidak semua, karena ada sebagian lah ya yang terprovokasi, yang terkelabui, yang terayu dengan otak atau pikiran atau ucapan Rocky. Ada. Cuma saya kira rata-rata masyarakat itu sudah paham siapa sebetulnya Bung Rocky. Julukan Presiden Akal Sehat, saya kira sudah lambat laun luntur kepada Rocky. Sekarang lebih tepatnya Rocky itu dijuluki sebagai Presiden Akal Bulus. Akal bulus. Nah, sekarang kebulusan akal Rocky menyoroti pertemuan atau kemudian kemesraan Ganjar Pranowo, lalu kemudian Presiden Jokowi, lalu kemudian Prabowo. Karena itu melahirkan spekulasi ya bahwa nanti akan kawin, akan dijodohkan Prabowo dan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Nggak tanggung-tanggung, nggak main-main. Di thumbnail judulnya itu, Rocky mengatakan spekulasi politik Jokowi terbaru. Sodorkan Ganjar ke Prabowo. Emang laku katanya. Oh, tentu nggak bakalan laku. Di kelompok 212 nggak bakalan laku. Di kelompok HTI nggak bakalan laku. Di kelompok PKS nggak bakalan laku. Prabowo bersanding, bergandengan tangan, bermesraan dengan Ganjar Pranowo, itu nggak bakalan laku di mereka semua. Di Rocky Gerung dan pengikutnya nggak bakalan laku. Tapi di orang lain, di selain FPI, di selain HTI, di selain orang-orang PKS, tentu bakal laku dong. Ganjar Pranowo bersanding dengan Prabowo Subianto. Asal satu syaratnya, depak tuh Fadly John dulu. Karena itu yang menjadi cucuk, tau cucuk gak? Duri di dalam Gerindra saya kira. Sampai sekarang masih jadi duri. Akhirnya orang, publik itu melihat, menyimpulkan, ini Prabowo nggak serius nih, mau gabung ke kelompok irisan Presiden Jokowi nih. Karena ada satu orang yang masih, itulah kita tahu sama-sama. Kita lihat dulu nih, apa spekulasi busuk akal bulus Rocky Gerung terhadap pertemuan itu ya, kunjungan kerja Presiden Jokowi di hari panen raya Jawa Tengah. Prabowo dengan Pak Ganjar, dan kemudian biasalah media pengamat memberikan spekulasi, wah apakah sinyal ini perjodohan Pak Ganjar dengan Pak Prabowo. Tapi pertanyaan saya, apa masih ada gunanya ya sinyal-sinyal yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu? Jangan-jangan itu alarm palsu aja, atau alarm yang sudah nggak berbunyi? Ya, Jokowi berupaya untuk menyodorkan seseorang yang bisa menjamin dia. Tapi kan Kompas sendiri menulis bahwa, atau riset, endorsement power Pak Jokowi itu mungkin sekarang tinggal 7%. Jadi apapun yang disodorkan Pak Jokowi itu justru akan tidak lagi berakibat secara politik. Demikian juga Pak Prabowo. Tentu Prabowo merasa ya boleh aja Ganjar, tapi juga pendukung Prabowo mungkin akan memberi sinyal negatif terhadap proposal itu. Walaupun Pak Prabowo ada di dalam kabinet, tapi kalau Pak Prabowo mengucapkan dia dengan Ganjar, sangat mungkin itu bagus untuk menurunkan elektabilitas Prabowo nanti. Jadi harus dimasukkan terbalik. Jadi malah liabilitas nih jadinya ya. Iya. Keren ya. Keren, akal bulus Rocky itu sangat keren sekali. Rasional banget. Dulu saya berpikir, kirain saya agama yang hanya bisa laku dijual kepada orang-orang bodoh. Sebagaimana ungkapan Ibnu Rus, bila Anda ingin menguasai orang bodoh, bungkuslah segala sesuatunya dengan agama. Ternyata sekarang, filsafat pun bisa dijual, bos. Katanya kan si Rocky filsuf ya. Filsuf kan katanya.
Bukan hanya agama yang bisa dijual, ternyata filsafat pun bisa dijual. Tepuk tangan. Luar biasa. Luar biasa. Presiden akal sehat bahkan julukannya. Mencoba kemudian menyehatkan pikiran-pikiran anak bangsa. Wah, betapa terhormat orang seperti Rocky. Tetapi bagi orang-orang awam, bagi kita-kita yang kemudian menggunakan pikirannya sedikit, benar nggak sih? Rocky itu berpikiran ideal melihat sesuatu, tidak ada tendensi apapun. Benar gak? Saya pribadi berkesimpulan bahwa ada tendensi dari Rocky itu, bukan kemudian murni dia ingin menyadarkan pikiran anak bangsa, bukan. Adalah itunya sedikit, cuma kebanyakan dia itu berbicara atas dasar kepentingan dia. Cirinya sederhana banget sebetulnya untuk melihat orang itu ideal, melihat sesuatu atau tidak. Misal Rocky sekarang, coba bayangkan. Benarkah dia berpikiran ideal di dalam melihat sesuatu? Oh, sangat gampang untuk kita bantah. Kalau dia ada yang mengatakan ideal melihat sesuatu, tidak ada tendensi apapun, tidak ada kebencian apapun. Apa bukti nyata bahwa dia kemudian tidak berpikir ideal? Lihat aja lah lingkungan dia, gabungnya sama siapa, lalu kemudian orang-orang itu selalu berbicara apa, ya kan itu menentukan banget tuh. Sesekali bahkan dia mendikte umat Islam untuk kemudian jihad. Goblok. Bahkan katanya si Rocky menyimpulkan, ya Islamofobia itu ada. Islamofobia, gila. Astagfirullahaladzim. Artinya Rocky sudah tidak lagi menjadi seorang filsuf yang mengindahkan pikiran. Tetapi saya kira Rocky itu menjadi seseorang yang akalnya itu dipakai untuk membulusi pikiran orang lain. Jadi lebih cocok dia itu dikatakan sebagai presiden akal bulus, bukan presiden akal sehat. Karena setiap akal yang dia ucapkan, pikiran yang dia ucapkan itu ada tersimpan kebulusan-kebulusan. Untuk memprovokasi orang, untuk apapun itu namanya, yang jelas busuk banget. Ya termasuk memandang ini. Memang realitasnya nggak bakalan naik Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, nggak bakalan. Karena dia melihat dari perspektif orang-orang HTI, dia melihat dari perspektif orang-orang FPI, kawan dekatnya itu. Yang kita tahu sama-sama Ganjar Pranowo tegas banget kepada kelompok itu. Ya, sekali lagi tidak naik elektabilitas Prabowo atau Ganjar Pranowo. Ya, bila nikah, bila kawin, bila bersama-sama, bila kemudian bersatu nanti di Pilpres 2024 di kelompok mereka, di kelompok Rocky dan kawan-kawan. Jadi kadang-kadang saya mah aneh kepada orang Islam katanya, para pendukung Rocky yang mengundang Rocky kemudian berceramah, yang mendikte umat Islam. Gila. Sementara dia sendiri. Kita tahulah sama-sama. Jadi saya mikir keras di sini, apa sih sebetulnya yang mereka kejar, yang mereka inginkan. Ya meskipun saya kira Rocky sudah sangat risih dengan mereka, karena di beberapa kesempatan, di beberapa forum, Rocky selalu ditanya, kapan lu bang masuk Islam? Tetap aja apa yang Anda ucapkan meskipun benar nggak berlaku apa-apa, Anda bakal masuk neraka bila nggak masuk Islam. Selalu mendapatkan pertanyaan itu dan pernyataan itu dari kelompok sebelah ketika Rocky manggung. Selalu ada. Saya kira Rocky itu sudah mulai risih, cuma dia mempertahankan, ya, tidak mencoba untuk risih. Demi apa? Demi tetap mendapatkan dukungan, demi tetap mendapatkan support, demi tetap kemudian diundang. Karena Rocky nggak bakalan jadi apa-apa bila tanpa mereka. Setelah keanehan yang paripurna intinya, ya, keanehan yang paripurna. Kalau satu kali lagi Rocky menjadi seseorang yang ideal, nggak dengdek kanan, nggak dengdek kiri,
dia benar-benar berada di tengah untuk menyelamatkan pikiran anak bangsa, dia nggak boleh masuk, nggak bisa masuk, apalagi sampai sangat akrab, apalagi sampai menyampaikan pikiran mereka ke publik. Buktinya kan enggak, dia nggak berada di tengah, dia nggak berada di tengah, dia nggak menjelma sebagai orang yang menyelamatkan pikiran anak bangsa. Dia tetap masuk ke salah satu kelompok yang kalah di momen pertengkaran politik Pilpres. Itu ya, poinnya itu. Paham ya? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan terjebak, jangan tertipu, jangan terayu dengan akal bulus Rocky Gerung. Jangan terayu, jangan terayu, jangan terayu. Rocky punya akal, Rocky punya ilmu, tetapi akalnya dia pakai untuk mengakali akal sehat. Jadi bukan untuk menyadarkan akal sehat, tetapi mengakali akal sehat. Agar akal sehat itu sama akalnya dengan akalnya Rocky. Lalu kemudian nanti dibimbinglah oleh Rocky. Lalu kemudian masuklah barisannya. Lalu kemudian sama-sama menyerang pemerintah. Karena itu jadi bukan akal sehat tapi akal bulus. Ya, itu saudara. Mudah-mudahan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.